berpartisipasi dalam menjaga ketenangan dan ketertiban selama misa berlangsung. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan Oma Opa, Bapak Ibu, para suster, orang muda, remaja, dan anak-anak, umat beriman yang saya kasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, puji Tuhan ya. Kita semua dalam keadaan baik dan boleh berjumpa dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini, hari Minggu biasa yang ke-14. Saudari-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus, liturgi hari ini melalui pewartaan sabda Tuhan mengingatkan kita pentingnya tugas perutusan, bahwa kita semua sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, hendaknya ikut ambil bagian dalam mewartakan kerajaan Allah, mewartakan keselamatan, kedamaian. Pada hari ini kita juga akan melantik anggota Dewan Pleno Paroki Cijantung yang ada di depan ini ya, berpakaian putih semua. Tentunya pertama-tama saya berterima kasih atas kesediaan untuk menerima tugas yang telah dipercayakan kepada Bapak dan Ibu semua, pada rekan-rekan sekalian. Dan tentunya tak lupa pula saya berterima kasih banyak kepada para pengurus sebelumnya yang juga sudah bertugas selama 3 tahun dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Karena itu pada kesempatan ini kita mohon semoga Tuhan senantiasa terus melimpahkan berkat bagi kita semua umat Paroki Cijantung, secara khusus melalui pelayanan yang diberikan tidak hanya oleh Romo, anggota DPA, tapi oleh semua umat yang diwakili oleh anggota Dewan Pleno yang akan kita lantik ini. Untuk itu saudara-saudariku yang saya kasih, marilah sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk perayaan Ekaristi ini. Kita menyadari segala kelemahan, kekurangan dan dosa kita di hadapan Tuhan, dan dengan rendah hati kita mohon ampun agar pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada
saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan dari bumi kepada orang berkenalannya, kami memuji Kau, kami menyembah Kau, kami menyembah Kau, kami memuliakan
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri putra-Mu Engkau berkenan mengalirkan damai sejahtera bagi kami. Semoga kami pun selalu rela dan siap sedia menjadi utusan-Mu untuk mewartakan damai sejahtera bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga semakin banyak orang yang beriman kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menghisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepada Yerusalem keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusuh, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Tuhan dan seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan dan seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah
lagi menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sejahtera Kristus menguasai hatimu, dan perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai bagi rumah ini.' Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak,
salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan kota, jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Kristus, seperti saya katakan pada pengantar tadi, hari Minggu ini adalah hari Minggu biasa yang ke-14. Menjadi istimewa karena pada hari Minggu ini kita melantik anggota Dewan Pleno Paroki Cijantung tahun 2025 sampai dengan 2028. Tentunya sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada anggota Dewan Pleno yang lama 2022 sampai dengan 2025 ini. Peristiwa pelantikan pada hari ini adalah bagian penting dari kehidupan menggereja. Gereja ada karena misi, karena pewartaan, dan gereja hidup dan terus hidup juga karena misi dan pewartaan dan perutusan. Bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang keselamatan dan perdamaian yang diberikan oleh Tuhan, yang datang dari Allah. Bacaan pertama tadi dari kitab Nabi Yesaya, kita mendengar bagaimana tentang rencana tersebut dengan latar belakangnya umat Israel yang kembali dari pembuangan di Babel. Setelah mereka kembali dari pembuangan, umat Israel menyadari bahwa bagi mereka
memperoleh kebebasan adalah hal yang tidak boleh diabaikan, adalah hal yang penting. Dan juga selain kebebasan, mereka hendaknya juga memikirkan, merencanakan masa depan yang baik, masa depan yang cerah sebagai suatu bangsa tentunya. Ini juga adalah hal yang tidak boleh diabaikan, harus dipikirkan secara serius. Kesulitan yang dihadapi dalam membangun kembali bangsa Israel adalah membuat banyak orang juga menjadi ragu-ragu. Karena kalau mau membangun ada banyak tantangan, ya, ada banyak kesulitan. Dalam keraguan itu tampillah Nabi Yesaya untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan dan menghibur mereka. Melalui Nabi Yesaya, Allah meyakinkan mereka bahwa Ia akan menjadikan Yerusalem makmur, damai dan berkat akan mengalir seperti sungai, bagaikan seorang ibu yang memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Demikianlah Allah atau kasih Allah yang tidak mengingkari janjinya. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Kristus, jika dalam perjanjian lama rencana keselamatan atau kedamaian dari Tuhan itu dijamin oleh kesetiaannya kepada umat Israel, sebaliknya dalam perjanjian baru janji keselamatan atau kedamaian itu tercapai melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya dalam bacaan kedua tadi dari surat Rasul Paulus pada umat di Galatia, ya, Paulus menekankan pentingnya salib Kristus, kekuatan salib Kristus. Salib bagi Paulus adalah alat yang dengannya, yang melaluinya Allah membangun perdamaian, memberikan keselamatan bagi dunia melalui putranya tentu yang telah memberikan nyawanya di kayu salib. Karena itu tadi dikatakan dalam bacaan kedua, salib itu lebih penting dari soal sunat dan tidak sunat, ya. Salib itu di atas segalanya. Salib adalah hadiah keselamatan dari Allah. Melalui salib kita menjadi ciptaan baru. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Kristus, karena itu proyek keselamatan dan kedamaian dari Allah ini tujuannya adalah untuk juga melibatkan umat pilihannya. Kedamaian Allah adalah tujuan dari misi yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada para pengikutnya, sebagaimana dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Yesus mengutus ke 72 muridnya, atau murid-murid itu berdua-dua untuk mewartakan kerajaan Allah. Tentunya angka 70 atau 72 ini mewakili semua bangsa di dunia. Misi itu diberikan tidak hanya kepada ke-12 orang rasul, tapi kepada semua orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus. Kalau hari ini kita melantik rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudariku, anggota Dewan Pleno, ada yang ketua lingkungan, ketua seksi, dan ketua kelompok kategorial, ya. Ini bacaan cocok sekali. Liturgi hari ini berbicara tentang hal itu, bahwa kalian juga secara istimewa telah dipilih oleh Allah melalui umat lingkungan, hanya dikonfirmasi oleh Romo Willy dan Romo Robi, ya, untuk meyakinkan yang walaupun ada satu dua yang ya masih ragu-ragu, yang mengatakan, Romo saya ini kurang rajin ke gereja, ya, saya ini ya tidak punya kemampuan. Tapi ingat baik-baik, ya,
bacaan kitab suci tadi dari Injil Lukas, bahwa Tuhan percaya pada kita, ya. Kalau Tuhan memilih kita, berarti Dia percaya. Tidak ada orang yang sempurna, ya. Karena itu, secara khusus, Bapak Ibu, rekan-rekan anggota Dewan Pleno yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya mau mengatakan bahwa tugas yang kalian terima adalah berkat, ya. Harapan saya semoga nanti jangan dilihat sebagai beban, ya. Karena itu kita sebagai umat yang sudah memilih mereka ini harus siap dukung, ya. Kita sudah majukan ketua lingkungan, ketua seksi, ketua kelompok kategorial, lalu kita lepas tangan, ya, terserah dia, ya. Kita tunggu saja apa yang dia buat. Ingat baik-baik, jangan berpikir begitu, ya. Kita sudah memilih, kita harus mendukung. Tidak hanya mendukung, tapi lebih penting kita juga harus mendoakan, karena kita tahu seringkali ada tantangan-tantangan, kesulitan dalam melaksanakan tugas mereka, tugas perutusan mereka. Saudara-saudariku yang saya kasih, mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Injil tadi untuk kita semua, secara khusus anggota Dewan Pleno ini. Tugas perutusan atau tugas misi ini, yang pertama, dimulai dengan membawa damai. Yesus berkata tadi dalam bacaan Injil, apabila kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Pelayanan kita dalam gereja, sebagai Romo, sebagai DPH, sebagai anggota Dewan Pleno, bukan hanya soal-soal kita pertemuan, kita rapat sana sini, bukan hanya soal membuat program atau proyek-proyek, ya. Bukan hanya soal itu saja pelayanan kita. Memang semua itu penting, tetapi ingat baik-baik, yang lebih penting, semua itu harus membawa damai. Semua itu harus mendatangkan damai, damai Kristus ke dalam hati umat yang kita layani. Damai di lingkungan, damai dalam keluarga, dan di antara kita sendiri. Jadi kalau kita nanti ketua seksi, ketua lingkungan, kita buat kegiatan, ya kita pertimbangkan dengan baik. Yang pertama-tama itu adalah soal damai, ya. Jangan gara-gara satu kegiatan lalu orang bertengkar. Jangan gara-gara satu aktivitas kegiatan lalu ada yang tersinggung. Ya, pikirkan baik-baik itu, ya. Pelayanan kita yang pertama, seperti kata bacaan Injil hari ini, adalah menghadirkan, memberikan damai. Yang kedua, tugas pelayanan, misi kita adalah menyembuhkan luka-luka, ya. Yesus tadi mengatakan, sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Yang sakit ya sama dengan yang terluka. Kita tahu dalam kehidupan kita banyak orang yang sakit, bukan hanya sakit jasmani, tapi sakit karena konflik, sakit karena tersinggung, sakit karena kecewa. Mungkin kecewa pada teman-teman, kecewa pada ketua lingkungan, pada Romo, pada anggota DPH, ya. Mungkin sakit karena masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah relasi batin, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk sakit yang kita alami. Karena itu kita yang diutus, kita harus melihat ini, dan tugas kita melalui kita, Yesus mau menyembuhkan itu. Kita menyembuhkan mereka yang terluka, yang sakit, dengan cara hadir, mendengarkan, dan menjadi tanda kasih Allah. Selain yang membawa damai tadi, yang kedua juga menyembuhkan, membawa kekuatan. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, misi adalah juga mewartakan sukacita Injil. Kita dengar tadi dalam bacaan Injil, bagaimana para murid kembali dengan gembira karena mereka melihat kuasa Allah bekerja
Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi berkata, bersukacitalah bersama Yerusalem, bersorak-sorailah karena dia. Pelayanan kita sebagai DPH, sebagai Romo, sebagai umat, sebagai Dewan Paroki, kita ingat lagi ya, jangan dijalani dengan terpaksa. Jangan dilihat sebagai beban, tapi lihatlah itu sebagai berkat yang membawa sukacita. Saudara-saudariku yang saya kasih, marilah kita berdoa bersama dalam peran Ekaristi hari ini di saat kita melantik saudara-saudara kita ini Dewan Pleno. Semoga mereka juga menghayati semangat ke-72 murid yang diutus Yesus. Hari ini juga Yesus mengutus mereka di tengah-tengah kita. Umat Paroki Cijantung, Gereja Santo Aloysius Gonzaga. Yesus mengutus kita bukan sendirian. Ia mengutus kita berdua-dua. Itu artinya mari kita ingat untuk terus bekerja sama. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Paroki ini bukan milik Romo Robi ataupun Romo Willy, ya, anggota DPH, anggota Dewan Pleno, tapi kita semua umat Cijantung memiliki paroki ini, gereja ini. Intinya mari kita saling mendukung, mari kita bekerja sama. Kalaupun ada yang komentar-komentar, lebih bijaksana kalau komentar di depan-depan ya. Kalau omong tentang Romo Robi di depan, tentang Romo Willy di depan. Jangan kita omong di belakang-belakang, lalu saya dengar dari orang lain begini, begitu, begini, begitu. Harus bijaksana ya. Karena kita mau memperbaiki, itulah tugas kita. Jangan kita tanpa memperkeruh suasana. Kalau belum jelas kita pergi omong lagi di orang lain. Kita mau membangun, bukan menjatuhkan ya. Saya juga percaya Romo Willy kalau sering marah-marah atau menegur itu bukan mau menjatuhkan, mau membangun, mengoreksi. Tidak ada orang yang mau menjatuhkan di sini. Kita sama-sama mau membangun. Kita ingat baik-baik ini. Mari kita jalankan tugas dengan semangat misi. Semangat misi menurut liturgi hari ini. Kita membawa damai. Damai seperti sungai yang mengalir. Damai yang menyembuhkan luka umat. Yang mewartakan dengan sukacita. Mewartakan kerajaan Allah itu. Supaya banyak orang berkata, bersukacitalah bersama Yerusalem, karena di dalamnya kita menemukan damai. Bersukacitalah kita semua, umat Paroki Cijantung, karena kalau kita datang gereja, kita bersama-sama di lingkungan, selalu ada suasana damai. Itulah yang kita mau ciptakan, yang kita dambakan dalam paroki kita, dalam gereja kita. Mari kita usahakan bersama-sama dan kita mendoakan supaya Tuhan melimpahkan itu kepada kita semua, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pelantikan anggota Dewan Pleno. Saya persilakan. Saudara-saudari yang terkasih, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan pengurus Dewan Paroki Pleno periode 2022 sampai 2025, maka telah terpilih dari antara umat yang akan bertugas melayani sebagai pengurus Dewan Paroki Pleno untuk periode 2022 sampai 2025 sampai 2028.
Oleh sebab itu, perkenankan kami membacakan surat keputusan pengurus Dewan Paroki Harian, merangkap pengurus gereja dan dana Papa Roma Katolik Paroki Cijantung, Gereja Santo Aloysius Gonzaga, tentang pembebas tugasan dan pengangkatan pengurus Dewan Paroki Pleno. Surat keputusan nomor 064/PSAG strip 1/7/2025 tentang pembebasan tugas ketua lingkungan. Sesuai dengan pedoman dasar Dewan Paroki PDDP Keuskupan Agung Jakarta tahun 2019 dan berdasarkan keputusan dari pengurus lingkungan serta rapat Dewan Paroki Harian. Dengan ini kami, Robertus Ndajang, CSSR, Ketua Umum, Pastor Kepala Paroki Cijantung, membebas tugaskan dengan hormat serta mengucapkan banyak terima kasih atas jasa-jasa mereka selama dalam tugas. Para Ketua Lingkungan, Ketua Seksi, dan Ketua Kategorial Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Wilayah 1. Ketua Lingkungan Santa Ana, Ibu Diana Firsti Hendro Kusumo. Ketua Lingkungan Santa Maria Dolorosa, Bapak Antonius Suyoto. Ketua Lingkungan Santo Yakobus, Bapak Fransiskus Budi Sulistyo. Wilayah 2. Ketua Lingkungan Santo Kristoforus, Bapak Januarius Andri Septri Wibowo. Ketua Lingkungan Santo Stanislaus Kotska, Bapak Paulus Soni Cahyo Gumilang. Ketua Lingkungan Santo Thomas More, Bapak Joseph Ari Setiawan. Wilayah 3. Ketua Lingkungan Santa Rosa de Lima, Ibu Henrika Heni Erika Sijabat. Ketua Lingkungan Santo Thomas Aquinas, Bapak Eduardus Dode. Ketua Lingkungan Santo Thomas Rasul, Bapak Sirilius Yeheskiel. Wilayah 4. Ketua Lingkungan Santo Lukas, Bapak Kristosomus Parulian Tado Sianturi. Ketua Lingkungan Santo Andreas, Bapak Yohanes Apriyadi Sutopo. Ketua Lingkungan Santo Markus, Ibu Yosefa Kris Maria Gunawan. Wilayah 5. Ketua Lingkungan Santo Alfonsus, Ibu Maria Rosdaroja. Ketua Lingkungan Santo Blasius, Bapak Dino Fajarianto. Ketua Lingkungan Santa Teresia, Bapak Fransiskus Saverius Erwin Budiman. Wilayah 6. Ketua Lingkungan Santo Anselmus, Bapak Stefanus Suprobo. Ketua Lingkungan Santo Antonius, Bapak Fransiskus Asisi Joko Purnomo. Ketua Lingkungan Santo Gregorius, Bapak Edmund Vincent Dadu Kedang. Ketua Lingkungan Santo Ignatius, Bapak Robertus Priyo Kurniawan. Ketua Lingkungan Santo Yosef, Bapak Julius Wicaksono Porayo. Wilayah 7. Ketua Lingkungan Santo Benaventura, Bapak Stefanus Suryo Dikdoyo. Ketua Lingkungan Santo Stefanus, Ibu Yasinta Kurniati. Ketua Lingkungan Santo Timotius, Bapak Y. Eko Prasetyo Tanto. Wilayah 8. Ketua Lingkungan Santo Barnabas, Bapak Hilarius Aziz Prateka Setiatmoko. Ketua Lingkungan Santo Paulus, Bapak Fransiskus Saverius Suradal. Ketua Lingkungan Zakaria, Bapak Ivo Venan Lampir. Wilayah 9. Ketua Lingkungan Santo Benediktus, Bapak Placidus Amandus. Ketua Lingkungan Santo Gerardus Mayela, Ibu Agustin Lila Ningtyas. Ketua Lingkungan Santo Petrus, Bapak Pius Paington Mardohar Sihotang. Ketua Lingkungan Santa Veronica, Bapak Alfonsus Christian Adi Chandra. Wilayah 10. Ketua Lingkungan Santa Agatha, Bapak Antonius Arif Darmawan. Ketua Lingkungan Santo Agustinus, Bapak Renato Yosia Samosir. Ketua Lingkungan Santo Ambrosius, Bapak Victor Siagian. Ketua Lingkungan Santa Isabella, Bapak Andreas Pandi. Wilayah 11. Ketua Lingkungan Agraham, Bapak Mikael Oki Aribowo. Ketua Lingkungan Santo Fransiskus Asisi, Bapak David Ronda. Ketua Lingkungan Santo Fransiskus Saverius, Ibu Kristina Erna Heri Hermawati. Ketua Lingkungan Santo Matius, Ibu Adel Trudis Bunga. Wilayah 12. Ketua Lingkungan RK Sanjaya, Ibu Teresia Asis Susilastuti.
Ketua Lingkungan Santa Cecilia, Ibu Cecilia Lindawati. Ketua Lingkungan Santa Elizabeth, Bapak Jeremia Andre Susanto. Ketua Lingkungan Santo Nikodemus, Bapak Harapan Maju Pardede. Wilayah 13, Ketua Lingkungan Santa Brigita, Bapak Andreas Hobi Sidabutar. Ketua Lingkungan Santo Matias, Bapak Justinus Hari Nugroho. Ketua Lingkungan Santo Valentinus, Bapak Bernardus Realino Purwo Hartono. Surat pembebasan tugas ini berlaku terhitung mulai tanggal 6 Juli 2025. Jakarta, 6 Juli 2025. RP Robertus Ndajang, CSSR, Ketua Umum, Pastor Kepala. Berikut adalah surat keputusan nomor 063/PSKG strip 1/7/2025 tentang pembebasan ketua seksi. Ketua Seksi Liturgi, Bapak Felix Suhartanto. Ketua Seksi Katekese, Ibu Maria Urasmi. Ketua Seksi Panggilan, Bapak Stefanus Pudia Wijayanto. Ketua Seksi Kerasulan Kitab Suci, Dr. Stefanus Niko Reza Swija. Ketua Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi, Ibu C. Heri Dwi. Ketua Seksi Kerasulan Keluarga, Bapak Antonius Widodo. Ketua Seksi Kesehatan, Dr. Vincentia Novi Kartika. Ketua Seksi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan, Bapak Benediktus Panji Krisnanto. Ketua Seksi Kepemudaan, Ibu Esther Tasya. Ketua Seksi Komunikasi Sosial, Bapak Yohanes Dedeo. Ketua Seksi Pendidikan, Bapak Julius Eka Agung Saputra. Ketua Seksi Keadilan dan Perdamaian, Bapak Arkadeus Hamudin. Ketua Seksi Pelatihan dan Pengkaderan, Bapak FX Wisnu Primadita. Ketua Seksi Penelitian dan Pengembangan, Ibu Sabarina Elfrida Manik. Ketua Seksi Perencanaan dan Evaluasi, Bapak Laurentius Vivian Andi. Ketua Seksi Keamanan, Bapak Mulai Karo-Karo. Surat pembebasan tugas ini berlaku terhitung mulai tanggal 6 Juli 2025. Jakarta, 6 Juli 2025, RP Robertus Ndajang, CSSR, Ketua Umum, Pastor Kepala. Dan berikut akan dibacakan surat keputusan nomor 065/PSKG strip 1/7/2025 tentang pembebas tugasan anggota pengurus Dewan Paroki Pleno dari unsur Ketua Komunitas Kategorial. Ketua Komunitas Legio Maria, Ibu Gensiana. Ketua Komunitas Warakauri Santa Monica, Ibu Anastasia Maria. Ketua Komunitas Adiuswo, Bapak Andreas Jimin. Ketua Komunitas Doa Meditasi Alkitab, Bapak Yohanes Rahmat Gunawan. Ketua Komunitas Gerakan Imam Maria, Bapak FX Budi Raharjo. Ketua Komunitas Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik, Bapak Franciscus Borgias Kris Partiono. Ketua Komunitas Serikat Sosial Vincentius, Bapak Ignatius Eko Sumurat. Ketua Komunitas WKRI, Ibu Brigita Yunaningsih. Surat pembebasan tugas ini berlaku terhitung mulai tanggal 6 Juli 2025. Jakarta, 6 Juli 2025, RP Robertus Ndajang, CSSR, Ketua Umum, Pastor Kepala. Selanjutnya akan dibacakan surat keputusan nomor 067/PSAG strip 1/7/2025 tentang pengangkatan dan pengangkatan kembali Ketua Lingkungan. Sesuai dengan pedoman dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Jakarta tahun 2019 dan berdasarkan usul dari lingkungan serta keputusan rapat Dewan Paroki Harian, dengan ini saya Robertus Ndajang, CSSR, Ketua Umum dan Pastor Kepala Paroki Cijantung, mengangkat kembali. Harap yang namanya disebut bisa berdiri di tempat. Wilayah 1, Ketua Lingkungan Santa Ana, Diana Firsti Hendro Kusumo. Ketua Lingkungan Santo Yohanes, Maria Margareta Sri Widayanti.
Ketua Lingkungan Santa Maria Dolorosa, Yohanes Riono. Ketua Lingkungan Santo Yakobus, Franciscus Saverius Budi Sulistyo. Wilayah 2, Ketua Lingkungan Santo Kristoforus, Januarius Andri Septri Wibowo. Ketua Lingkungan Stanislaus Kotska, Thomas Sucipto. Ketua Lingkungan Thomas More, Veronica Susana. Wilayah 3, Ketua Lingkungan Santa Rosa de Lima, Yohana Elfrida Sri Rezeki Boru Sirait. Ketua Lingkungan Santo Thomas Aquinas, Rafael Agung Nugroho. Ketua Lingkungan Santo Thomas Rasul, Cyrilius Yeheskiel. Wilayah 4, Ketua Lingkungan Santo Lukas, Elias Arita Ginting. Ketua Lingkungan Santo Andreas, Liston Manurung. Ketua Lingkungan Santo Markus, Anselmus Vicky Ferdinand. Wilayah 5, Ketua Lingkungan Santo Alfonsus, Albertus Agus Purwanto. Ketua Lingkungan Santo Blasius, Bonaventura Edi Kurniawan. Ketua Lingkungan Santa Teresia, Franciscus Saverius Erwin Budiman. Wilayah 6, Ketua Lingkungan Santo Anselmus, Stefanus Suprobo. Ketua Lingkungan Santo Antonius, Eko Deka. Ketua Lingkungan Santo Gregorius, Daud Purba. Ketua Lingkungan Santo Ignatius, Felix Purwadi. Ketua Lingkungan Santo Yosef, Julius Wicaksono Porayo. Wilayah 7, Ketua Lingkungan Santo Bonaventura, Stefanus Suryo Dikdoyo. Ketua Lingkungan Santo Stefanus, Johnson Franciscus Sinaga. Ketua Lingkungan Santo Timotius, Bonaventura Danang Prabowo. Wilayah 8, Ketua Lingkungan Santo Barnabas, Fridolin Edwin Setiawan Galdin. Ketua Lingkungan Santo Paulus, Aloysius Bonaforman. Ketua Lingkungan Zakaria, Yohanes Romiono. Wilayah 9, Ketua Lingkungan Santo Benediktus, Beatus Pati Apewanang. Ketua Lingkungan Santo Geraldus Mayela, Agustin Lila Ningtyas ML. Ketua Lingkungan Santo Petrus, Benediktus Bayu Aji. Ketua Lingkungan Santa Veronica, Stefanus Mario Solisah. Wilayah 10, Ketua Lingkungan Santa Agatha, Yohanes Krishna Indratama. Ketua Lingkungan Santo Agustinus, Petrus Suratno. Ketua Lingkungan Santo Ambrosius, Octavianus Aditya Sanggrama Wijaya. Ketua Lingkungan Santa Isabella, Ferawati Sitorus. Wilayah 11, Ketua Lingkungan Abraham, Michael Oki Ariwibowo. Ketua Lingkungan Santo Franciscus Assisi, David Ronda. Ketua Lingkungan Santo Franciscus Saverius, Christina Erna Heri Hermawati. Ketua Lingkungan Santo Mateus, Aldetrudis Bunga. Wilayah 12, Ketua Lingkungan RK Sanjaya, Teresia Asih Susilastuti. Ketua Lingkungan Santa Cecilia, Ignatius Oktavi Sandi Prasetyo. Ketua Lingkungan Santa Elizabeth, Antonius Wiwit Marista. Ketua Lingkungan Santo Nikodemus, Rafael Prista Harbi Lusanto. Wilayah 13, Ketua Lingkungan Santa Brigita, Andreas Hobi Sidabutar. Ketua Lingkungan Santo Matias, Carolus Daniel Carlos Ginting. Ketua Lingkungan Santo Valentinus, Ignatius Iwan Parulian Aritonang. Tugas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara mengacu pada PPDP KAJ tahun 2019 dan pedoman rumah tangga paroki. Surat pengangkatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, terhitung mulai 6 Juli 2025. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, kami sampaikan selamat menjalankan tugas pelayanan.
Jakarta, 6 Juli 2025, Robertus Ndajang, CSSR, Ketua Umum dan Pastor Kepala. Selanjutnya akan dibacakan surat keputusan nomor 066-PSAG-1/7/2025 tentang pengangkatan dan pengangkatan kembali Ketua Seksi. Sesuai dengan pedoman dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Jakarta tahun 2019 dan berdasarkan usul dari seksi serta keputusan rapat Dewan Paroki Harian, dengan ini saya Robertus Ndajang, CSSR, Ketua Umum dan Pastor Kepala Paroki Cijantung, mengangkat dan mengangkat kembali Ketua Seksi Liturgi Margareta Yuniati, Ketua Seksi Katekese Angela Fusniati, Ketua Seksi Kerakeseruan Kitab Suci Dr. Stefanus Niko Reza Suija, Ketua Seksi Komunikasi Sosial Yohanes Dedeo, Ketua Seksi Kerasulan Keluarga Antonius Fajar Yulianto, Ketua Seksi Kepemudaan Michael Armando Damanik, Ketua Seksi Panggilan F.E. Rudi, Ketua Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi C. Heri Dwi, Ketua Seksi Pendidikan Julius Eka Agung Saputra, Ketua Seksi Kesehatan Dr. Vincentia Novi Kartika, Ketua ASAK Alosius Puji Haryanto, Ketua Seksi Keadilan dan Perdamaian Adrianus Jolo, Ketua Seksi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Fransiskus Asisi Joko Purnomo, Ketua Seksi Pelatihan dan Pengkaderan F.Ek Wisnu Primadita, Ketua Seksi Penelitian dan Pengembangan Sabarina Elfrida Manik, Ketua Seksi Perencanaan dan Evaluasi Rafael Martin Yudo Dwi Putranto, Ketua Seksi Keamanan Mulai Karo-Karo, Ketua Seksi Sarana dan Prasarana Eduardus Dode. Tugas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara mengacu pada PDDP KAJ tahun 2019 dan Pedoman Rumah Tangga Paroki. Surat pengangkatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal 6 Juli 2025. Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, kami sampaikan selamat menjalankan tugas pelayanan. Jakarta, 6 Juli 2025, Robertus Ndajang, CSSR, Ketua Umum dan Pastor Kepala. Selanjutnya kami bacakan surat keputusan nomor 068-PSAG-1/7/2025 tentang pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota pengurus Dewan Paroki Pleno dari unsur Ketua Komunitas Kategorial. Sesuai dengan pedoman dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Jakarta tahun 2019 dan berdasarkan usul dari pengurus komunitas serta keputusan rapat Dewan Paroki Harian, dengan ini saya Robertus Ndajang, CSSR, Ketua Umum dan Pastor Kepala Paroki Cijantung, mengangkat dan mengangkat kembali Ketua Legio Maria Yasinta Sea, Ketua Warakawori Santa Monica Anastasia Maria, Ketua Adi Yuswo Veronica Kurniati, Ketua PPADR Arkadeus Hamudin, Ketua Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik Cecilia Lindawati, Ketua Serikat Sosial Vincentius Ignatius Eko Sumurat, Ketua WKRI Brigita Yunaningsih. Tugas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara mengacu pada PDDP KAJ tahun 2019 dan Pedoman Rumah Tangga Paroki. Surat pengangkatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal 6 Juli 2025. Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara kami sampaikan selamat menjalankan tugas pelayanan. Jakarta, 6 Juli 2025, Robertus Ndajang, CSSR, Ketua Umum dan Pastor Kepala. Pastor Kepala Paroki yang kami hormati, para Ketua Lingkungan, Ketua Seksi, dan Kategorial telah siap untuk dilantik sebagai Dewan Paroki Pleno. Dengan hati gembira dan penuh rasa syukur, mereka mohon agar pastor berkenan melantik mereka secara resmi. Terima kasih. Saudara-saudariku terkasih, anggota Dewan Pleno,
Setelah saudara-saudari mempersiapkan diri menjadi ketua lingkungan, ketua seksi, dan kategorial, maka kini nyatakanlah kesanggupan saudara-saudari sebagai ketua lingkungan, ketua seksi, dan kategorial dengan menjawab pertanyaan saya. Bersediakah saudara-saudari menerima dan melaksanakan tugas pelayanan suci ini dengan sukacita dan rela hati? Bersediakah saudara-saudari melayani umat Allah dengan semangat gembala baik dan murah hati? Bersediakah saudara-saudari berkarya sesuai dengan arahan dasar Keuskupan Agung Jakarta? Bersediakah saudara-saudari berkarya dengan setia dan penuh semangat kerjasama sepanjang masa bakti pelayanan? Terima kasih atas kesediaan kalian, dan sekarang sebagai bukti kesanggupan saudara-saudari, silakan saudara-saudari mengucapkan janji di hadapan Allah dan di hadapan umat beriman. Saudara-saudari terkasih, setelah menyatakan kesanggupan dan mengucapkan janji, tibalah saatnya saudara-saudari dilantik. Untuk itu, bersiaplah sekarang untuk menerima doa dan pemberkatan. Kita menundukkan kepala. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang menghimpun kami sebagai satu keluarga umat-Mu di Paroki Cijantung. Hari ini Engkau telah memilih dan mengutus saudara-saudari kami ini untuk melayani sebagai anggota Dewan Paroki Pleno. Bapa yang Maha Baik, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati mereka. Jadikanlah mereka pembawa damai di tengah umat, penuh semangat untuk menyembuhkan luka-luka gereja-Mu dan mewartakan sukacita Injil melalui karya dan teladan hidup mereka. Teguhkanlah iman mereka dalam setiap tantangan. Berkatilah keluarga mereka yang telah mendukung dalam pelayanan ini, dan mampukanlah mereka semua untuk bekerja sama dengan rendah hati demi kemuliaan nama-Mu dan kesejahteraan umat-Mu. Ya Bapa, Engkau yang telah memanggil mereka, Engkau pula yang akan menyertai dan menguatkan mereka sampai akhir nanti. Dan semoga tugas misi ini mereka jalani dengan penuh syukur dan sukacita dan kasih kepada-Mu. Maka sekarang ya Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama dengan ini, saya, Pastor Kepala Paroki, melantik pengurus Dewan Paroki Pleno Cijantung, Gereja Santo Aloysius Gonzaga, Keuskupan Agung Jakarta periode 2025 dan 2028. Untuk melaksanakan karya pelayanan umat beriman sesuai sabda Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan semoga Tuhan melimpahkan berkat bagi Bapak Ibu sekalian.
Umat beriman terkasih, dengan demikian selesai sudah upacara pelantikan ini. Sekarang saya persilakan anggota Dewan Pleno berbalik menghadap ke umat. Ya, inilah anggota Dewan Pleno kita yang baru ya. Kita ucapkan selamat dan propisiat kepada mereka. Selamat bertugas. Tentunya kita semua sebagai umat Paroki Cijantung, Gereja Santo Aloysius Gonzaga siap untuk mendukung dan bekerja sama dengan mereka ya. Demikian dan terima kasih. Sekarang dipersilakan untuk berbalik kembali dan mari kita lanjutkan dengan berdiri bersama dan menyampaikan atau membarui syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga bangkit, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik. Saudara-saudaraku, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah yang mengasihi kita. Kita berdoa agar Ia yang di surga melimpahkan perdamaian sejati, persatuan dan rekonsiliasi kepada kita semua. Maka marilah kita mohon kepadanya, Tuhan berilah umat-Mu damai. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi gereja, tubuh Kristus yang satu. Ya Bapa, semoga kami sebagai warga gereja selalu toleran satu sama lain dan menghargai orang lain serta pendapat mereka, agar tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi para pemimpin gereja beserta semua pemimpin agama, ya Bapa, semoga para pemimpin agama dimanapun berada selalu berusaha untuk menghimpun manusia dalam saling pengertian, kerjasama, dan perdamaian. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi perdamaian dunia, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghentikan perlombaan senjata. Semoga mereka mengesampingkan kejayaan bangsanya, serta kehausan untuk berwibawa dan berkuasa. Semoga negara-negara maju berhenti menguasai, serta menghisap negara-negara berkembang. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi negara kita, ya Bapa, semoga para pemimpin serta rakyat banyak bekerja sama secara damai untuk mencari keadilan sosial dan martabat manusiawi bagi semua orang. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani hidup dalam damai dan kasih. Semoga angkatan tua dan angkatan muda berusaha untuk saling memahami dan menghargai, serta saling memberi kesempatan. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi kita semua, tua dan muda, ya Bapa, semoga tua dan muda terbuka satu sama lain. Semoga kami terbuka juga bagi masa depan untuk membangun bersama dunia yang lebih baik, tempat Allah dapat memberi perdamaian kepada kami. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai.
Ya Tuhan, kami berdoa pula untuk Dewan Pleno yang baru ini. Semoga mereka Kau lindungi dan Kau kuatkan hatinya di jalan panggilan ini. Marilah kita mohon. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengucapkan syukur atas diterimanya di SMA Negeri, juga telah diterima di kampus dan jurusan yang diinginkan. Juga mengucap syukur atas terkabulnya doa melalui novena Hati Kudus Yesus, 3 kali Salam Maria dan Rosario. Mengucap syukur atas ulang tahun bagi Gabriela Aurelia Parameswari Destine yang ke-21, serta selalu diberi kesehatan dan kelancaran di dalam pendidikannya. Kita berdoa untuk peristirahatan kekal bagi Bapak Monang Merdaulat, Opung Cinta Emmanuel Sulkifli Situmorang, dan Ibu Margareta Hermin Budiarti yang ke-1000. Ya Tuhan, semoga Engkau mendengarkan doa syukur dan permohonan kami ini, dan juga bagi mereka yang telah berpulang Engkau beri istirahat yang kekal. Marilah kita mohon. Tuhan, berilah umat-Mu damai. Tuhan, Engkau mengenal isi hati terdalam kami masing-masing. Lindungilah dan tolonglah kami agar perdamaian sejati yang Kau tanamkan di dalam hati kami terus bertumbuh, agar kami boleh menjadi saksi perdamaian di dalam keluarga, gereja, dan bangsa kami, dan di dunia ini, demi Kristus Tuhan kami. yang bagi kami akan menjadi santapan dan merohani. Pujilah Allah selamanya. Kami tak layak mendapatkan
Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau satukan dengan Putra-Mu, sehingga dalam diri kami terdapat tanda-tanda milik Putra-Mu, yaitu cinta kasih dan damai sejahtera bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami akan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka ya Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun dengan sukacita memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Kardinal Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. meneguhkan pujian syukur kita dengan menyanyikan doa Bapa kami.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Kita berbagi salam damai Kristus. Peace. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau panggil untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon, teguhkanlah kami dalam melaksanakan perutusan-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini, sambil terus mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman minggu ini sebagai berikut. Seksi Kerasulan Keluarga Paroki Cijantung akan menyelenggarakan kursus membangun rumah tangga yang akan dilakukan secara tatap muka pada tanggal 12 hingga 13 Juli 2025. Untuk info pendaftaran, mohon menghubungi Sekretariat Paroki atau PIC kursus MRT. Rekoleksi baptisan bayi bagi para orang tua yang akan membaptiskan bayinya dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 Juli, jam 10 pagi di Ruang Yosef. Formulir pendaftaran dapat diambil di Sekretariat Paroki. Seksi Komsos Paroki mengadakan sayembara menulis sinopsis cerita film dengan tema kepedulian lebih terhadap mereka yang lemah dan miskin dan peziarah pengharapan. Sinopsis terbaik akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi film dan mewakili paroki dalam Festival Film Ardas tahun 2025, serta berkesempatan mendapatkan hadiah menarik. Batas pengumpulan sampai tanggal 20 Juli 2025. Untuk informasi lebih lanjut,
dapat menghubungi nomor PIC yang tertera pada layar atau cek di website paroki www.aloysiusgonzagacijantung.org. Komisi Liturgi bekerja sama dengan tim Litbang Puspas KAJ sedang melaksanakan survei Ekaristi dalam kehidupan umat Katolik KAJ. Survei ini bertujuan untuk memahami pandangan, pengalaman, serta keterlibatan umat dalam perayaan Ekaristi. Diselenggarakan tanggal 4 hingga 18 Juli 2025 melalui link Google Form atau QR Code yang akan ditayangkan di gereja, melalui petugas di depan gereja dan grup WA lingkungan. Bagi umat Katolik di wilayah KAJ yang sudah berusia lebih dari 12 tahun dan telah menerima komuni pertama, dimohon kesediaannya berpartisipasi dalam kegiatan ini. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman pertama, Yohanes Paulus Carolino Lamba dengan Bernadette Abigail Leticia Lolisa, keduanya dari lingkungan Antariksa Surilang, Santo Thomas Aquinas. Bartolomeus Bagus Budi Atmojo dari Paroki Jagakarsa, Ratu Rosari, dengan Monica Silviana Sri Ambarwati dari lingkungan Cijantung, Santa Maria Dolorosa. Pengumuman kedua, Nan Kristianus Bagur dengan Yosefina Sunartinimun, keduanya dari lingkungan Cijantung 1, Santo Yakobus. Pengumuman ketiga, Yeremia Deno Patra dengan Hiskia Hevani Marbun dari lingkungan Kampung Rambutan, Santo Fransiskus Asisi. Markus Leonardus Christian Putra dengan Brigita Beki Lona Putri, keduanya dari lingkungan Antariksa Surilang, Santo Thomas Aquinas. Arkius Arko Bujang dari lingkungan Cijantung 1, Santo Yakobus, dengan Clara Claudia dari Paroki Mempawah Hulu, Santo Yusuf Keuskupan Agung Pontianak. Umat yang mengetahui halangan perkawinan ini wajib memberitahu pastor paroki. Hasil kolekta minggu lalu sebagai berikut. Kolekta pertama terkumpul Rp28.759.800. Kolekta kedua terkumpul Rp20.273.352. Kepada seluruh umat diucapkan limpah terima kasih. Tuhan memberkati. Sekian pengumuman, terima kasih. Umat beriman terkasih, kita akan sampai pada akhir dari perayaan misa. Ada beberapa hal yang mau saya garis bawahi sehubungan dengan pengumuman yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama menyangkut survei untuk Ekaristi, ya dimohonkan partisipasi, kesediaan kita semua umat Paroki Cijantung untuk ikut ambil bagiannya dalam mengisi survei ini. Karena ini adalah sangat penting untuk pengembangan liturgi kita di Keuskupan Agung Jakarta. Karena itu bagi kita semua yang mempunyai HP, terutama mereka yang sudah komuni, diharapkan ikut ambil bagian dengan mengisi survei ini. Ya. Bagaimana selanjutnya nanti kita bisa mendengar melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui lingkungan. Kalau kita bingung, bisa tanya langsung di mereka yang lebih tahu dari kita. Dan saya percaya survei ini mudah ya. Kita tinggal menjawab saja berdasarkan pengalaman kita dalam misa, dalam menggereja. Itu yang pertama. Yang kedua sehubungan dengan EKM, ya kita sudah disampaikan Romo Willy, Ekaristi itu untuk orang muda akan dilaksanakan tiap hari Jumat. Ini adalah bagian daripada kita memberikan perhatian khusus juga pada orang muda kita, tidak hanya lewat aktivitas-aktivitas yang bersifat non-spiritual, tapi juga fokus kita mulai dari aktivitas rohani ya. Apalagi kita dengan ketua OMK yang baru, saya juga berharap ada napas baru ya, ada semangat baru untuk itu.
Dan yang ketiga menyangkut misa bahasa Inggris. Mungkin ini baru ya, karena berdasarkan ya pengalaman dari mereka yang hadir dalam misa pada hari Senin, yaitu misa bahasa Inggris, maka diharapkan juga atau ada usulan untuk meminta kalau bisa misa bahasa Inggris itu dilakukan juga pada hari Minggu. Ya, ini berat, tapi Romo Willy bersedia. Ya. Kita tepuk tangan dulu ya. Namun untuk tahap pertama ini ya kita hanya misa 1 bulan 1 kali aja ya. Tiap minggu ketiga misa bahasa Inggris jam 11. Karena kalau misa sore bahasa Inggris hari Senin itu seringkali ada yang masih di kantor, tapi mereka juga ingin misa bahasa Inggris ya. Jadi kita mempersiapkan atau melayani misa bahasa Inggris pada hari minggu ketiga mulai bulan ini. 1 bulan 1 kali dulu ya, nanti kita lihat perkembangannya. Demikian beberapa catatan dari saya, dan pada akhirnya sebelum kita terima berkat, saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Secara khusus terima kasih kepada para petugas liturgi, anggota KOR dari Horas Kasih yang menghidupkan liturgi dengan suara mereka yang bagus ya. Terima kasih Horas. Dan yang terakhir, sekali lagi dari tempat ini saya bersama Romo Willy, anggota DPH, baik yang baru maupun yang lama, dari hati yang tulus mau mengucapkan terima kasih banyak pada anggota Dewan Pleno yang lama periode 2022-2025 ya. Terima kasih untuk segala pelayanan, pemberian diri yang sudah dilakukan selama ini dalam tugas pelayanan di paroki kita, paroki Cijantung. Dan untuk anggota Dewan Pleno yang baru, yang masih melanjutkan maupun yang baru, saya ucapkan terima kasih juga untuk kesediaan kalian dan propisiat. Selamat menjalankan tugas dalam kerjasama dengan kita, tentunya kerjasama yang baik ya. Seperti saya katakan tadi, lihatlah ini sebagai berkat bukan beban. Kalian tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama-sama. Gereja ini milik kita bersama, karena itu kita semua umat yang hadir maupun yang tidak hadir, mari kita dukung Dewan Pleno kita yang baru ya, supaya mereka semangat selalu. Kita tepuk tangan untuk mereka ya. Ya. Kiranya sekian saja, sebentar akan dilanjutkan lagi dengan acara rekoleksi bersama Romo Willy. Dan nanti setelah berkat penutup langsung ada foto bersama katanya, kita mengikuti arahan dari protokoler. Demikian, mari kita berdiri dan mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.